Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang syarat jual beli yang sah dalam Islam. Hai sobat, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kabar baik untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil makalah yang sudah saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Studi Agama Islam 2. Di sini saya mengambil judul Syarat Jual Beli yang Sah dalam Islam. Nah, sebelum memasuki materi, ada pepatah pernah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Lailatun Nikmah, biasa dipanggil Ila dengan NIM 2222000443 dari Prodi Ekonomi Syariah. Penugasan mata kuliah Studi Agama Islam 2. Yang pertama, adanya ridho dari kedua belah pihak. Syekh Abdullah Al-Jibrin rahimahullah menjelaskan, jual beli harus disertai ridho dari kedua pihak. Contoh yang tidak memenuhi syarat ini adalah perampasan. Jika barang dagangan diambil tanpa keriduan pemiliknya, maka jual beli seperti ini batal, karena penjualnya tidak ridho. Demikian juga karena penjualnya belum ridho dengan harganya. Baik perampasan ini karena pembelinya segera ingin memiliki barangnya atau karena harga yang ditawarkan terlalu sedikit. Demikian juga, jika pembeli dipaksa untuk membeli, maka jual beli seperti ini batal. Yang kedua, pelaku jual beli adalah orang yang dibolehkan untuk bertransaksi. Maksud dari pelaku jual beli ini adalah orang yang balik dan berakal sehat. Syekh Abdullah Al-Jibrin rahimahullah menjelaskan, pelaku transaksi haruslah orang yang dibolehkan untuk bertransaksi, baik penjualnya maupun pembelinya. Jika pelakunya orang yang safih, atau anak kecil, atau orang gila, atau hamba sahaya, maka tidak sah jual belinya. Nomor 3. Yang dijual adalah harta yang bermanfaat dan mubah. Barang yang diperjualbelikan haruslah berupa almal, dan suatu hal disebut dengan almal jika ia memiliki nilai manfaat dan mubah. Syekh Abdullah Al-Jibrin rahimahullah menjelaskan, barang yang diperjualbelikan haruslah berupa almal, dan almal adalah semua yang mengandung manfaat dan mubah, maka tidak boleh menjual sesuatu yang tidak bermanfaat atau yang bermanfaat namun haram digunakan, seperti khamr. Yang keempat, barangnya dimiliki atau diizinkan untuk dijual, maka barang yang diperjualbelikan haruslah dimiliki terlebih dahulu atau ia milik orang lain namun diizinkan untuk dijual. Syekh Abdullah Al-Jibrin rahimahullah menjelaskan, barang yang dijual harus dimiliki atau diizinkan untuk dijual. Contoh yang tidak memenuhi syarat ini adalah jika seseorang menjual barang yang bukan miliknya, maka janganlah seseorang menjual kambing milik orang lain atau rumah milik orang lain walaupun rumah itu milik ayahnya atau ibunya, kecuali jika ia diizinkan sebagai wakil dan diizinkan untuk menjualnya. Yang kelima, barang harus bisa diserahkan. Syekh Abdullah Al-Jibrin rahimahullah menjelaskan, barang yang diperjualbelikan harus bisa diserahkan. Jika tidak bisa diserahkan, maka tidak sah akadnya. Para ulama mencontohkan dengan jual beli unta yang kabur. Secara umum, unta yang kabur itu tidak bisa ditemukan lagi. Terkadang bisa dikejar dengan kuda, namun tidak bisa ditangkap. Andaikan bisa dikejar dengan kuda, biasanya unta akan mengalahkan kudanya. Terkadang unta akan menendangnya sampai terjatuh. Maka para ulama mengatakan tidak boleh menjual unta yang kabur. Demikian juga menjual budak yang kabur, karena dia tidak mungkin untuk diserahkan. Demikian juga menjual burung yang terbang di udara. Yang keenam, barangnya jelas tidak sama. Jual beli gharar adalah jual beli yang terdapat unsur ketidakjelasan. Maka barang yang diperjualbelikan harus jelas. Syekh Abdullah Al-Jibrin rahimahullah menjelaskan, barang yang dijual harus bisa dilihat atau jelas sifat-sifatnya. Contoh barang yang bisa dilihat seperti unta, dia bisa dilihat dan diperhatikan. Juga seperti pakaian yang bisa dibolak-balik, juga seperti kuali yang biasa diangkat dan diperhatikan. Juga seperti buku yang bisa dibolak-balik lembarannya dan bisa dikenali. Maka, menjual barang-barang seperti ini hukumnya sah setelah dilihat dan dibolak-balik. Dan yang terakhir nomor 7, harganya jelas. Syekh Abdullah Al-Jibrin rahimahullah menjelaskan, harga barang harus diketahui karena harga adalah salah satu dari iwat, dan iwat itu harus jelas bagi kedua pihak.
maka uang yang harus dibayarkan oleh pembeli haruslah jelas dan dibolehkan tidak menyebutkan harga dengan pasti ketika akad, ketika harganya sudah sama-sama diketahui. Syekh Abdullah Al-Jibri rahimahullah mengatakan, contoh, jika ada orang berkata, saya ingin beli beberapa kantong ini, tolong ambilkan 10 buah dengan harga yang sama seperti di pasar. Di sini tidak jelas berapa harganya. Para ulama khilaf tentang jual beli seperti ini. Namun yang lebih tepat, jual beli seperti ini boleh jika harganya sudah diketahui secara urf. Ulama yang melarang hal ini, mereka mengkhawatirkan, termasuk dalam jual beli yang majhul atau tidak jelas. Baik, cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.